اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعدل وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجام وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم عن القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومامة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadin muttasil bil mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin qala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashiru at-tuma'ninatu fihi. Kita akan menyelesaikan bab tentang arkan sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah yang ke-9 as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin wa aqalluhum bashiratu ba'di jabhatin al-musalli mawdi'a sujudihi min ardi aw ghairiha wa akmalu ayyukabbiru li hawiyyi sujudi bila raf'i yadayhi wa yadawu rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabatahu. Jadi sujud itu termasuk rukun di dalam sunat. Setiap sujud berapa kali? Setiap sujud berapa kali? Sujud berapa kali? Dua. Setiap sujud 2 kali. Kali pertama, kali kedua, ketiga itu 2 kali. Wa aqalluhu dan paling sedikitnya sujud mubasyiratu ba'di jabhatil musolli, artinya bertemunya sebagian jidat orang musolli, orang yang sholat mau dia sujudi ke tempat sujudnya minal adi au ghairiha atau selainnya. Begini. Jadi ini andai kata ini tempat sujud nih. Kalau nggak nempel nggak boleh, kudu nempel. Iya, jabahan nih, jabah jidat. Andai katanya ada bantal nih, kata gini nih. Kita angkat, ngecap, ya kan? Ngecap bekas jidat, udah cukup udah. Enggak harus.
Ya. Nah, karena jabah itu bagian dari sujud, maka nggak boleh ngambang. Dan andai kata bapak pakai sorban nih, sorbannya sampai dengkul, oke? Pas sujud kan batas ini yang dikenangin sampai dengkul. Nah, pas bapak sujud itu sorban pas jatuhnya di tempat sujud kita, ya. Karena panjang, pas sujud jangan ngampar gitu loh, ya. Maka kita nggak boleh sujud di atas sorban tersebut, karena sorban itu datangnya belakangan. Datangnya belakangan. Kalau sorban itu nggak bergerak, panjangnya sampai kaki, udah langsung kayak sejadah gitu, dan nggak bergerak gitu kan posisinya boleh. Tapi kalau sorban itu kita pakai sujud dia lalu menghalangi jatuhnya di tempat sujud kita nggak boleh sujud di sini, Pak. Kenapa? Karena datangnya belakangan. Seperti perempuan sholat pakai mukena, ya. Itu mukenanya nggak boleh tuh pas dia sujud mukenanya ngampar ke depan. Jadi itu perempuan sujudnya di atas mukena yang dipakai, nggak boleh. Kenapa? Datangnya belakangan. Kecuali emang jodoh pakai mukena panjang bener dah, ngampar begitu, dia ruku sujud nggak bergerak, boleh. Datangnya belakangan tidak boleh. Makanya bapak kalau sujud pakai sorban beda ya, beda yang memang kita sorban kita ampar langsung ya sebelum takbiratul ihram kita ampar, nah masalah itu mah anggaplah kayak sejadah. Tapi kalau yang kita pakai lalu sujud terus sorbannya jatuh di tempat kita sujud, lalu kita sujud di atas sorban yang kita pakai, nggak boleh. Karena datangnya belakangan. Wa akmalu ayyukabbira lihawihi lisujudi, dan adapun sempurna sujud dia takbir lihawi untuk turunnya itu musolli, lisujudi itu sujud bila rafin tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi kalau sujud mau sujud nih nggak usah ngangkat tangan. Yang ngangkat tangan itu disunahnya satu, kapan disunah ngangkat tangan? Angkat tangan. Hah? Ketika takbiratul ihram dulu. Kan kalau awal sholat kan Allah ya kan? Satu. Kedua di mana? Bangun dari rukuk. Hah? Apa? Apa? Habis? Bangun dari rukuk. Kalau mau ruku angkat tangan nggak? Mau ruku angkat tangan nggak? Enggak. Hah? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku nih, angkat tangan nggak? Hah? Angkat ya? Yang sini di imam? Hah? Dan dia ngelakonin. Angkat dong, kan sunnah. Berapa tuh? Dua. Tiga. Dua bangun dari rukuk. Ya, itu udah. Tahiyat awal. Satu takbiratul ihram. Dua mau ruku. Tiga Awal. Hah? Tahiyat kejauhan. Iktidal dulu. Iktidal dua. Tiga loh. Kan pertama kan takbiratul ihram. Iktidal. Sami Allahu liman, angkat tangannya. Dah kalau ulang agak lurus ya ini. Ah, lah jangan ngikutin nggak ngangkat. Iya, ada yang ngangkat terkagak, yang nggak ngangkat males. Atau dia nggak tahu gitu. Ada orang yang tahu tapi juga kadang nggak ngangkat. Kayak biasa. Iya, kan biasa. Atau dia nggak tahu sama sekali, Mang. Nah yang udah ngaji mah jangan kagak ngangkat tangan, apa cuma ngaji udah tahu gak dipraktekin.
Samiallahu liman hamidah. Berapa tuh? 3. Ulangi lagi. Takbiram, muruku, iktidal. 4. Bangun dari tahiyat awal. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. 2 mau ketiga nih. Allahu akbar. 4 disunahkan angkat tangan 4 tempat. Takbir ihram, ruku', i'tidal dan bangun dari tasyahud awal. Udah itu. Yang dia ucap paling lakonin lupa. Waya doa rukbatahi dan dia meletakkan kedua dengkul. Maksud itu kan kaki itu ya diri ya, 2 dengkul. Itu bagi yang langsing dan masih langsing dan masih sehat fisiknya. Udah tua juga kalau dia kuat fisiknya, dia dengkul dulu. Habis dengkul apa? Habis dengkul itu summa yadai, kedua tangannya. Habis lutut dengkul. Habis dengkul tangan. Kalau Pak Sherman nggak mungkin dengkul dulu ya. Tangan dulu sama kan. Atau dia sudah sepuh ya, itu dengkul nggak bisa, dia tangan dulu karena fisiknya ya menahan ya, atau karena osteoporosis ya, osteoporosis tulang, atau ada masalah di persendian itu bisa nggak dengkul dulu. Bab kalau dengkul dulu ntar Haji Nain sama Gopri ntar ya urusannya dengkul ngengsol ya. Wal ashiru, dan yang 10 at-tuma'ninatu fihi, dan yang ke-10 adalah tumanina fihi ay fi sujudi ya. Bihaitsu yanalu maudhi'a sujudi siqli ra'sihi wala yakfi imsasu ra'si maudhi'a sujud bal yatahamalu bihaitsu law kana tahtu qutnun masalan la taqbisu wa dhahara atharu ala yadin law wudi'atil tahtahu. Jadi tumaknina setelah sujud itu ya kan, bihaitsu yanalu maudhi'a sujudi, sekiranya dia sampai pada tempat sujud, sekelolesi akan beratkannya kepala. Jadi kalau dia nggak boleh ngambang, kudu tek beratnya kepala kudu gitu. Wala yakfi imsasu ra'sihi mau dia sujudi, nggak boleh, nggak cukup hanya imsas itu sekedarnya aja, nggak begitu, cuma nempel dong yang ngambang gitu. Masak kan artinya mengusap, artinya maka tidak mencukup imsasu ra'si, menempelnya itu kepala, mau dia sujudi akan tempatnya sujud. Bal yatahamalu, akan tetapi yatahamalu ada beban. Jadi nggak boleh begini Pak ngambang, dia kudu tekan dikit, ada beban. Nah, ada beban. Jangan digusuk-gusuk ya kan, terlecet. Makanya tandanya orang yang ahli sujud bukan jidatnya hitam, belum tentu. Diri sujudnya rajin sujud belum tentu, karena ada orang punya kulit sensitif Pak. Kalau udah kena gesekan yang agak kasar dia akan berbekas itu. Tapi kita usnuzon dia ahli ibadah gitu ya. Ya usnuzonnya dia ahli ibadah gitu aja. Bihaitsu law kana tahta qutnun, sekiranya ada di bawahnya itu, di bawah tahta qutnun ada kapas gitu. Jadi kalau bantal dari kapas tuh ya, kalau kita sujud kita lepas ngecap blesek gitu loh. Nah itulah masalah sumpamanya la taqbisu wa dhahara atharu, nampak asaru apa bekasnya itu kepala,
ala yadin atas tangannya, lau furidot tahtu andai kata difardukan tahtu akan dibawanya bantal. Nah, kutnun ya. Jadi kalau sujud jadi sujud itu kalau dilihat dari fikih ini begini. Tadi yang jatuh setelah kaki apa? Hah? Tunggul. Allah. Terus? Enggak kita dulu. Boleh. Mau sujud apa? Sujud. Sujud ke tangan. Habis tunggul tangan. Ya. Jangan begini. Laki begini. Nggak boleh. Nggak boleh begini lagi. Ini yang perempuan. Laki-laki mau belakang. Dekat telinga. Hah? Bukan dekat telinga. Apanya? Dekat telinga. Antara tangan sama telinga dekat nggak? Iya kalau sekiranya dia ada satu jengkal gitu. Ya. Jangan lebar juga. Orang lebar, Menurut temennya. karena sahabatnya padu begini juga. Dan jangan juga posisinya terlalu panjang, Pak. Itu mau tidur. Ada pasnya ada. Ya kalau dia sok sendiri tidak masalah. Kalau sok berjamaah kan ada batasan sok. Jadi bisa nyundul pantat orang depan. Enggak begitu juga. Jadi kita mubalaghah fi sujud. Berlebihan. Di dalam sujud jangan juga. Karena diriwayatkan hadisnya itu gagak itu tidak melambangkan memanjangkan badan untuk sujud, bukan. Ya begitu. Jangan begitu juga. Kalau mau naik ke atas nih. Jangan langsung, dia ada tempat istirahatnya dulu, nama sakta. Allah. Gini ya. Di sini. Ini penopang. Jangan langsung. Allah. Meskipun dia badannya keserak 62, saat dia nggak bagus kondisi dia bisa kejengkang belakang. Tuh. Jadi sunahnya apa? Jangan begini. Tuh. Ini model apa ini? Hah? Ada kan gaya-gaya sekarang orang milenial gitu. Ngeri. Nah, kan kaki kedua nih. Ngerinya tangannya ngebalik. Allahu Akbar. Iya. Makruh nih, Pak. Namanya menggenggam tangan ketika bangun dari tahiyat awal atau sujud. Rakaat enggak ada, disunahkan gempal. Jadi makruh. Gaya-gaya bocah-bocah kan gitu, gempal. Keren. Iya kan. Jadi sujudnya bagus. Jadi kudu paham. Nggak boleh begini, Pak. Nggak boleh laki-laki, Pak. Kudu kakak. Perempuan juga menjadi makruh kalau begini, perempuan begini. Wal hadi asyar dan yang ke-11 al julusu baina sajadatain. Ialah duduk baina di antara dua sujud. Kan sujud pertama bangun kan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani.
itu jangan sampai dibaca meskipun hukumnya sunnah. Pokoknya kalau mau sempurna sholat, sunnah jangan tinggalin aja. Dari mulai kita wudhunya, sholatnya, yang sunnah kerjain. Ya. Jangan ngerti karena akan menjadi kesempurnaan sholat kalau sunnah itu dikerjain. Meskipun aneh kata sunnahnya itu kerjain, tetap aja sholat sah. Tapi jangan, justru bertambahnya ilmu harus kita apik sholatnya. Tapi jangan nambah ilmu, sholatnya ya begitu-begitu aja. Jadi apa arti nambah ilmu? Ilmu itu apalagi ilmu yang berhubungan dengan ibadah diamalkan. Udah ngaji ya diamalkan begitu caranya. Ya. Jadi kalau kita amalkan benak hati kita, pikiran kita sudah sinkron ketika dia melaksanakan sunnah-sunnahnya kan udah terbiasa. Saya hafal karena sunnah itu ada sunnah hayat, ada sunnah abad, ada sunnah af'al gerakan, ya kan? Seperti takbir kan? Sunnah itu sudah apa? Sunnah hayat, bukan sunnah abad. Kalau sunnah abad kalau tinggalkan sahwi, kalau hayat nggak apa-apa gitu lah. Tapi kan jangan kan banyak hayat, abad juga banyak. Nah yang sunnah fi'li itu jangan tinggalkan. Seperti apa? Surah ya. Itu bacaan dari mulai ibadah selain Fatihah sampai selain tasyahud akhir itu sudah semua. Ruku, i'tidal, sujud, duduk dan sujud, ya kan? Tahiyat awal itu sunnah. Tapi masa ibadah kita kalau baca, ya kan? Ya dibaca. Kenapa? Sebagai kesempurnaan ibadah sholat kita. Fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat, sawa'an shalla qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an. Baik dia sholatnya berdiri, duduk ataupun berbaring. Wa aqalluhu sukunu ba'di harakati a'dha'ihi. Paling sedikitnya adalah berhentinya sebagian ba'da harakati a'dha'i, setelah dia pergerakan anggota orang sholat. Nih, bergerak nih. Allahu Akbar. Yang penting ada saktah. Sukun ay saktah. Sukuni harakatihi ba'dal harakat. Ya, diamnya setelah bergerak. Artinya perpindahan daripada rukun satu perpindahan sujud, ya, dulu sujud, diam, sujud lagi, naik atas, itu ada namanya pergerakan perpindahan, namanya takbir intikal. Maka setiap pergerakan ada nama sakta. Sakta itu berhenti atau sukun ba'dal harakah, tenang setelah bergerak, itu namanya tumakninah. Nah, wa aqallu azyadatu, dan paling sempurnanya apa sujud baina satain ala dzalika, atas semua itu artinya sesuai dengan kaifiyah bidu'ail waridi fihi, dengan membaca doa yang warid fi ketika duduk di antara sujud. Ya Rabbi firli warhamni wajburni itu. Walau lam yajlis baina sajdatain, andai kata tidak duduk siapa orang baina di antara sujud, bal sara ila sujudi aqrabu lam tasih. Nah kalau dia ibaratnya dia enggak sujud di antara sujud, bal sara ila julusi aqrabu lam yasih, bahkan menjadilah orang tersebut lebih dekatnya kepada sujud tapi dia enggak sujud itu, maka lam tasih, maka enggak salat. Berarti dia tidak melaksanakan rukun sholat. Jadi duduk di antara dua sujud rukun, tapi bacanya sunnah. Gitu maksudnya. Berarti kan kalau enggak melaksanakan rukun berarti kan hilang tuh rukunnya. Sebagaimana kita enggak baca Fatihah sholat munfarid, maka jatuhnya lam yasihhu, maka tidak sah. Wasani asyar, dan yang ke-12 at-tuma'ninatu fihi, diam sejenak fi dalam sujud baina sajdatain. Jadi ini kalau beda nih, di sujud nih tuma'nina pada sujud, duduk di antara sujud nih. Allahu Akbar. Sekiranya baca subhanallah gitu, cukup udah.
Yang penting ada apa? Ada sukun, ada sakta di situ. Sekedarnya cukup. Dia nggak baca Rabbi Firli, dia baca Rabbi Firli. Segitu aja boleh. Nggak sampai habis Rabbi Firli, warhamni, warhamni, warfa'ni, warhamni, warhamni. Dan baca pun Rabbi Firli. Sekedar gitu doang, cukup tuh yang namanya tumanina. Jadi saya lagi. Salam. Allahu Akbar. Rabbi Firli. Segitu doang boleh. Segitu doang boleh. Sah boleh. Kan? Wasalisu asyar, yang ke-13, al-julusul akhiru, duduk rakaat terakhir. Ay alladzi yaqibu salam, yang ada juz yaqibu mendahului hu kepada juz akhir assalam. Jadi sebelum salam duduk di antara duduk tahiyat akhir. Nah, duduk tahiyat akhir itu namanya duduk tawarruk. Kalau tahiyat awal duduk di antara sujud iftirash. Nah, orang yang duduk iftirash, duduk tahiyat awal, itu orang yang tidak berbarengan dengan takbiratul ihram imam. Berarti masbuk, ya. Kan kalau orang imam takbir, kita takbir berarti ngikut dari awal. Maka pergerakannya sama sama imam. Tapi kalau dia masbuk, berarti kan ngutang. Maghrib 3, dia rakaat kedua masuk, berarti ngutang 1. Oke? Maka tak kala imam tahiyat akhir, duduknya tawarruk. Yang masbuk jangan tawarruk. Iftirash. Nih, saya nih masbuk nih ya. Maghrib rakaat pertama. Maka saat saya ada di rakaat ketiganya imam kan begini nih maghrib ya, ya kan? Imam nih, tawarruk. Saya karena saya masbuk 1 rakaat, yang masbuk jangan begini duduknya, ya. Yang masbuk begini. Ya. Karena orang yang duduk tawarruk tahiyat akhir bagi mereka yang bareng mengikuti takbiratul imam. Kalau masbuk kan nggak ikutin imam, berarti kan dia ngutang. Maka ngutang 1 duduknya begini. Kalau begini dia nggak punya utang, Udah lunas. Tandanya ya ngutang 1 ya, gitu. Duduknya begini. Meskipun dia begini juga nggak apa-apa. Tapi itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nggak apa-apa begini juga. Ngikut imam. Nah, andai kata Bapak nih, tahiyat akhir nih, kita semua ngikutin. Kita udah habis nih. Fil alamina innaka hamidum majid. Kalau mau ditambahin lagi boleh. Wa maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu la ilaha illa Allah min azim manazil qabri wa min min fitnatil dajjal ya muqallibal qulub sabit qulub. Ada kata itu dibaca nih, imam belum salam juga, jangan diam, baca ya at-tahiyyatul mubarakatuh salawatul thayyibatul assalam. Ngapa terusin? Pas asyhadu alla, kan udah rujuk masuk lagi. Asyhadu alla ilaha illallah assalamualaikum. Jadi biar apa? Biar nggak kosong nungguin imam. Nggak apa-apa ulang lagi at-tahiyyatul mubarakatuh. Sampai imam salam berhenti dah. Gitu ya. Jadi jangan diam. Ada imam juga yang lama banget. Pasal gua mau mobil makadam tuh belum gerak-gerak itu apaan lagi ya? Iya. Jadi imam apa? Jangan terlalu kenyang-kenyang jadi imam. Kenapa? Karena ada makmum yang perlu diperhatiin. Ada yang pilek, ada yang batuk, ada yang kencing. Dia mau kencing, imam lama banget. Imam mau lama. Entah disumpahin orang. Mau kucing. Apa bak sininya gua tahan-tahan, gua melintir-melintir ibaratnya. Belum ragu-ragu juga. Kesel gua ini. Ya kan diomongin orang namanya.
imam jangan sampai kenyang jadi imam, kesian makmumnya. Kan ada yang kurang sehat, ada yang mungkin ada hajat, ada yang pipis, ya kan? Awenan pipis bukannya pipis dia kentut. Ya, saya udah 3 rakaat kentut lagian. Udah pas diomelin gua kentut ngomong dia lama bawa anak kencing. Kencing kagak gua kentut, ya sekarang aja kentut, sekarang kencing deh gua. Iya, jadi imam tuh jangan egois, ya. Kan di belakang ada jamaah yang tidak sama fisiknya gitu. Kan kalau kata Nabi kalau jadi imam peringan, artinya jangan terlalu banyak lama gitu ya, karena di belakangmu ada yang tua, ada yang muda, ada yang sehat, ada yang kurang sehat, ada yang sehat gitu. Jadi lebih adil, lebih bijaksana. Oke, jadi kalau dia duduknya tawaruk berarti dia ngikutin dari awal imam. Kalau iftiros berarti dia punya utang gitu. Warabi asyar at-tasyahud fihi, ya. Yang ke-14 ya tasyahud, artinya tasyahud itu baca tasyahud akhir, ai fi julusil akhir. Jadi kalau tasyahud awal itu dari mulai gerakan sampai bacaan sunnah. Tapi kalau tahiyat akhir wajib. Dari awal sampai akhir. Wa aqallu ashhadu at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alayna wa ala ibadis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu berat. Tapi akmalu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Yang dibaca Bapak yang atas atau bawah? Yang bawah. Itu kalau kita baca dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, itu tasyahud awal itu ada 6 riwayat. Doa iftitah itu ada 5 riwayat. Jadi doanya bukan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu bukan itu aja. Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta minal masyriq wal maghribi. Ada lagi Allahumma ba'id Allahumma naqqini minal khataaya kama yanqa aswabu minad danasi. Itu termasuk sama juga. Jadi kalau dibaca iftitah itu 5 riwayat. Ruku sujud bukan subhanallahil azim subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Itu doa sujud juga, ruku juga. Jadi kalau riwayat hadis tentang awal sampai akhir itu sholat zuhur 4 rakaat itu bukan 5 menit, bisa 15 menit. Kenapa? Karena semua riwayat dibaca. Kita yang baca itu yang umum. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi bacanya yang sempurna itu. Yang mana juga boleh lah ya. Yang penting apa? Ya. Wal khamis asyar as-salatu ala nabi fihi, di dalam tahiyat akhir ba'dal faraghi tasyahud. Jadi salawatnya habis tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala. Nah, ini salawat yang di tahiyat akhir itu menjadi rukun. Enggak dibaca, enggak boleh. Kalau tahiyat awal enggak. Baca tasyahud awalnya sunnah, tapi akhir ba'dal faraghi min at-tasyahhud wa aqallus as-salatu ala nabi Allahumma shalli ala Muhammad gitu aja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kayak gitu. Wa ash'aru kalamil musannaf fi anna as-salatu ala al-ali la tajibu. Kata pengarang kitab ini, kalau Ali Muhammad enggak disunahkan, enggak diwajibkan. Fala tajibu. Ini kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, wa ala ali Muhammad itu bukan menjadi kewajiban.
karena yang disunahkan dan misalkan tuh kepada Nabi Muhammad. Kalau al itu tambah. Anak kata enggak dibaca, enggak apa-apa. Nih, wawa kadzalik. Maksudnya Ali Muhammad itu kadzalik enggak diwajibkan, bal ya sunnatun. Tapi kepada Ali Muhammad itu sunnah. As-sadisu asyar yang ke-17 taslimatul ula. Ya, salam yang pertama itu wajib, Pak. Jadi kalau bapak kagak salam belum selesai sholatnya. Lah kan sholat kan ibadah yang diawali takbir dan di akhirnya salam. Orang belum salam, Pak. Belum salam, Pak. Begini. Fil alamin innaka hamidum majid. Dia udah berubah posisi, Pak. Kita langsung naik berat ya, begini. Astagfirullahaladzim. Harap enggak nyampe kiblat. Batal sholat. Kok batal? Ya belum selesai, dia balik baik. Kalau dia belum selesai kan salam. Dan dia sebelum salam belum rapiin, dia udah balik badan, udah beda ngarah lain kiblat kan. Ya kalau udah posisi kiblat dia ke sono kan batal namanya. Berarti kan udah menyimpang daripada arah kiblat. Rapiin dulu. Salam pertama, assalamualaikum. Bacanya assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Jangan salam. Assalamu asamsiyah. Ya, bukan salam, assalam. Harusnya sholat di Bidan Nur itu. Imam rawatibnya assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Tuh. Taslimatul ula, salam pertama. Wa yajibu iqa'us salam halal qu'ud. Maka wajib iqa'us salam, mendatangkan salam hal qu'ud ketika duduk. Wa aqalluhu assalamualaikum. Assalamualaikum cukup. Makanya kumnya itu, Pak, khitabnya sama yang di belakang. Makanya Bapak kalau salam bukan assalamualaikum warahmatullah. Bukan. Karena khitabnya sama yang di belakang nih makmum pakai kumnya namanya dhamir lil mukhatab. Ya. Jadi salam gimana? Assalamualaikum. Kumnya yang di belakang. Jangan orang manggil mukanya kemana-mana. Orang di sini nih, manggil nih, orang di belakang. Le, orang di belakang. Itu namanya songong. Le, orang di mana? Manggil di mana? Coba ibadah. Segini. Dek, adek, itu orang itu. Kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullah, yang mana orangnya? Kitabnya kurang, secara grammarnya ngepasnya itu assalamualaikum, umumnya begini. Tapi jangan merubah posisi badan. Kalau merubah bisa batal. Tapi kalau udah rapi, assalamualaikum. Misalnya gini ya, habis kerja bakti capek banget. Imam kan, bukan merentak badan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gak apa. Assalamualaikum, selesai kan? Ini makan sunnah. Tapi kalau baru bakal nih. Karena baru doang. Dia udah berubah nih ke sono. Kalau udah rapi boleh assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh. Orang kentut. Assalamualaikum warahmatullah. Batal nggak sholatnya? Hah? Boh. Assalamualaikum.
Batal nggak? Udah selesai. Enggak. Sholat udah selesai. Enggak batal, udah rapi sholatnya. Nah, tapi kalau ini fil alamin ini asatut. Nah, kalau asatut batal. Karena dia belum rapi. Assalamualaikum selesai. Udah assalam tut. Baru assalam tut batal. Kenapa? Karena belum selesai salamnya. Belum sempurna. Kalau bisa bilangin nama pantatnya, ntar aja dulu. Assalam. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Enggak apa-apa. Kalau kentut balik ke dalam gimana? Mana ada kan balik dalam. Namanya kentut keluar dulu, masuk lagi. Ini ditahan. Ya kalau berarti belum keluar. Kalau kentut Pak, pandai. Kalau kentut udah keluar. Kalau dia ditahan, dipiting, dia belum keluar. Ya itu. Iya, ada apa-apa. Kalau dipiting kan berarti belum keluar. Berarti nggak ada suara. Kalau namanya kentut udah keluar. Kalau dia masih jalan ditahan, itu belum kentut. Nama nahan kentut. Tapi kalau dorongannya anginnya lebih besar dari kekuatan anginnya, ya jebol juga. Ya ada batungkap sama ini nih, ditahan sama ini nih. Apa? Ditahan. Oh, disumpel. Oh. Gimana Pak begini? Gimana? Ini. Kan tayat akhir. Tayat kedua. Lah semuanya tayat terakhir. Mahal banget kentut, tangan. Ya, wa akmalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enggak disunahkan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yaminan wa shimalan. Kanan. As-sabiah yang jelas niyatul khuruj. Sebenarnya sih enggak usah niat juga. Udah assalamualaikum udah selesai kan? Assalamualaikum udah selesai. Enggak usah niat saya keluar sholat, nggak perlu. Ya. Artinya, tapi kalau dia niat keluar dari sholat sebelum salam batal. Karena sudah taghyirun niat, merubah niat. Kalau udah assalamualaikum udah selesai sholatnya. Dalam arti kata, andai kata enggak usah niat keluar, ya udah keluar. Kan tandanya salam. Diawali dengan takbir ihram, diakhiri dengan salam. Sudah selesai sudah. Yang selanjutnya adalah at-tartibul arkan ala ma dzakarnahu, tertib. Jadi nggak boleh acak-acak. Jadi nggak mungkin ngacak. Tartibul arkan, tersusun rukun-rukun dalam salat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya. Kalau kita sholat kurang rakaatnya, kita lupa gitu kan, imam lupa, makmum mengatakan subhanallah, kita langsung diri, itu masih sah. Kalau kita jadi imam, ya jadi imam nih, ketika ibaratnya imam itu lupa 2-3 terus si imam berdiri, makmumnya ibaratnya subhanallah. Kalau dia posisinya ragu 2-3 ngambilnya sedikit. Tetapi kalau sudah posisi berdiri, ya dia harus turun. Karena kan yang di bawah itu misalnya tahiyat awal nih, tahiyat ketiga maghrib, naik ke atas, si makmum subhanallah
subhanallah, jangan turun. Makmum ngikutin aja imam, nggak jadi masalah. Makmum imam, jangan imam ngikutin makmum. Kalau pada posisi berdiri tahiyat awal, masuk rakaat ketiga maghrib. Sebab berdiri itu wajib. Tahiyat awal sunnah. Imam udah naik, misalnya gitu. Padahal itu posisinya misalnya rakaat ketiga. Imam naik, kan? Kalau imam naik posisi rakaat ketiga, kan? Karena tasyahud awal itu derajatnya wajib. Kan tasyahud akhir kan wajib kan? Dia diri turun boleh. Kenapa? Derajatnya sama-sama. Tapi kalau membelain tasyahud awal, dia udah berdiri rakaat ketiga, jangan turun. Turun imam jadi batal. Nih, kan tasyahud awal, kan selesai imam duduk, imam naik, berdiri. Oke, subhanallah. Apalagi terakhir mertuanya, mertua gua nih, gua enak turun. Tahiyat awal, makanya dibatal sholat. Kenapa? Karena tahiyat awal sunnah, diri wajib. Jadi bagaimana? Ikutin aja ya makmum, imam diri aja apa-apa. Jadi apa? Nggak tahiyat awal, nggak apa-apa. Kalau bertahan si makmum tahiyat awal, imam naik, makmum yang batal. Kenapa? Ketinggalan banyak rukun. Jadi kalau ibaratnya makmumnya bertahan, imamnya berdiri, ya kan? Nah terus makmum mau tahiyat rakaat kedua, ke atasnya ngapain lagi? Kapan lagi? Kan imam terus baca surah, ruku, tidak sujud, dia masih mati juga, batal makmumnya. Kenapa? Ketinggalan banyak rukun dalam sholat. Yang benar berdiri aja. Makanya makmum juga paham. Rakaat kedua dari awal, imam naik rakaat ketiga enggak dari awal. Jangan di subhanallahin. Justru kalau di subhanallahin dia turun jadi batal. Antepin aja. Enggak apa-apa. Kita mau mengikut imam aja dah. Sama kasusnya takbir pada sholat Idul Fitri Adha. Yang pertama 7, kedua 5. Yang pertama takbir, yang kedua dilupa. Langsung baca Fatihah. Ya. Shiratal ladzina subhanallah. Dia balik lagi ke awal. Allahu Akbar. Allah ya batal sholatnya. Kenapa? Fatihah wajib, takbir 5 kali sunnah. Belain yang sunnah, yang wajib ditinggalin. Sama kasusnya tahiyat awal, diri wajib, turun belain awal, maka jadi batal sholat. Jadi makmum juga jangan gampang subhanallah. Lihat posisinya, ya kan? Lama tahiyat akhir awal naik kan udah rakaat ketiga maghrib. Makmum tahu subhanallah mulu, ibarat tapi posisinya pemahamannya subhanallah. Ayo dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, ya kan? Subhanallah semua. Kan ngeper imamnya turun. Batal sholatnya begitu. Jadi makmum melihat posisinya. Kalau nggak begitu sih boleh aja. Misalnya baca surahnya lupa, antepin aja. Dibacanya 12 ayat, baru 4 dilupa. Muter-muter gitu. Jangan pakai dibenerin, dimin aja udah. Kalau mau benerin, kalau udah nyerah, balik lagi, kan? Gak nyerah-nyerah. Ganti lagi. Ada ketemu itu. Belum ketemu. Ya, emang kalau menurut kayak udah nggak ini parah nih, kita nerusin. Kita kasih tahu loh, masih muter-muter aja. Imam dengan puyeng. Udah aja Allahu Akbar aja ngapa? Ada yang udah puyeng-puyeng, bukannya Allahu Akbar, sujud ruku, dia ganti surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Ngapain? Ada yang begitu sih. Ya mah ada masa tahu. Karena kan dia udah secara mental ya udah muter lagi kan. Hanya biar kagak dibilang kekurangan, ganti surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Enggak usah.
ayat 12 dibaca 4 lupa aja, angkat 4 atau aja boleh. Yasin, Allahu Akbar. Enggak apa-apa, Yasin kelamaan Pak Ustaz. Nun, Qaf, Mim. Cukup Allahu Akbar. Rakaat pertama. Kaf, ha, ya, ain, shad. Pada jamaah lama ini parah ini. Allahu Akbar lah cepat ini kan. Rakaat kedua Yasin, Allahu Akbar. Boleh. Namanya harful muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus awal-awal surah. Jadi ngomong dia nggak pernah baca yang panjang gimana? Sepenuh pendek benar. Kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim. Maghrib, Isya, ganti lagi kan. Toha, Allahu Akbar. Udah mau cepet saja, masih gitu doang ya kan? Boleh nggak? Boleh. Ya begitu ya. Jadi makmum juga harus tahu juga, jangan semua harus disubhanallahin gitu mesti ya. Menindaklanjuti yang pertanyaan Pak Subur tadi, kalau seandainya dia sudah melakukan tahiyat awal, kemudian dia tuh mau melakukan tahiyat harusnya tahiyat akhir, dia berdiri, kemudian jamaah subhanallah, gimana harus yang dilakukan? Ya kalau jatuhnya sholat maghrib, rakaat ketiga nih ya, rakaat ketiga buat tahiyat akhir, dia naik lagi ke atas kan? Akhir. Iya. Jadi bukan tahiyat akhir ya, rakaat ketiga kan duduk tahiyat akhir. Maghrib dia naik lagi ke atas. Boleh saudara rumah, boleh disubhanallah. Kenapa? Karena tahiyat akhir wajib, ya kan? Berdiri wajib, tahiyat wajib, imbang, nggak masalah. Yang masalah kan, yang wajib beda dengan sunnah. Tahiyat rakaat ketiga maghrib, ya kan? 2 dia berdiri yang ketiga, enggak mana tahiyat awal, dia turun belain yang sunat awal, jadi batal. Gitu. Kayak udah Fatihah, ulang lagi, Allahu Akbar, bedain yang sunnah, ya kan? Fatihahnya, Ustaz, ada sholat nih, sholat maghrib ya semua. Pas rakaat kedua, baru setengah Fatihah, kentut, batal. Ya, dia keluar. Misalnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa itu? Kan otomatis kan yang belakang gantiin dong. Gantinya baca Fatihahnya nerusin apa di awal? Dari awal. Karena orangnya beda. Gitu loh. Karena orang beda, maka Fatihahnya diulang dari awal. Misalnya Pak gantiin yang ketut. Baca dari awal lagi Fatihahnya, bukan terusin. Rotul lah, kalau baca cuma segitu doang. Kalau udah, ya kan orang lain yang baca dia yang lima kan itu batal dari awal Fatihahnya gitu. Ya. Wa sunanuha wallahu a'lam. Baca Fatihah ya Pak ya. 1. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir, sehat batin. Fisiknya sehat, hatinya sehat ya. Yang kedua, Fatihah untuk yang berulang tahun. Jadi Ade ini ulang tahun yang ke-28. Pantesan diem tadi. Milad yang ke berapa ya saya? 40 berapa deh? 40. Hah? 40. Ya benar loh. Kan jadi 3 tahun lagi dong. Abang ngomong 40 lah. 53 kali. 53. Enggak. Lah anaknya aja udah usia berapa lu ngaku berarti nikah 16 tahun berarti. Enggak, kayaknya pengasah 45 ke atas ini men. Karena mukanya kelihatan tua sih. Dan pokoknya yang ulang tahun biar sehat, biar panjang umur, ya
ya barokah rezekinya. Dan yang kedua ada juga ulang tahun anniversary tanggal 11 saya yang ke-25 tahun. Iya, jadi saya ulang tahun saatnya usia pernikahan saya 25 tahun kan. Doain saya biar sehat, panjang umur, ya kan, barokah ilmunya, barokah rezeki dan rumah tangga. Ala hadiniya al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بحق الفاتحة سورة الفاتحة رحمة الفاتحة يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من الأمة الصالحة وجميع أعمالنا كلها يا مجمل إنا ذكر جماله جملنا من الدنيا والآخرة أبصارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك وذلك عن سبق دوام في سبحانك اللهم وتحياتك يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kayaknya kemarin lu yakin ya? Iya, bisa gitu. Masih ada